Oke, halo, selamat pagi. Oke, ini les ketiga, benar ya? Ini les ketiga. Saya harap semuanya masih fokus. Nampak dari muka-mukanya kayak udah bosen nih. Oke, sama kayak saya juga dari awal saya udah ngomong nih, saya masuk full hari ini 4 les. Saya harap semuanya masih fokus dan kita belajar. Sorry, di minggu lalu beneran laptop saya rusak. Di minggu lalu laptop saya rusak. Jadi tidak ada pelajaran ya. Jadi kemarin di minggu lalu, saya minta maaf. Jadi kita hari ini kita akan bahas topiknya. Nah, ini kita ngulang sedikit sekalian terakhir topiknya sampai di mana. Ada yang tahu tidak? Di 2 minggu yang lalu topiknya sampai di mana. Dan di sini, dari 10 orang saya bertanya, udah ada yang ngasih tugasnya belum? Guru lain, apakah udah ada yang ngasih tugas? Oke, gimana? Ada? Udah ada yang ngasih tugas atau belum nih? Saya rasa udah ada beberapa, mungkin di minggu depan saya bagi tugasnya ya, karena di kelas 8 juga, itu ada guru paralel juga di kelas 8B dan 8C yang megang itu Brian. Jadi saya itulah yang megang kelas 8, saya megang di kelas 7. Jadi dari untuk kelas 8-nya untuk tugasnya masih belum dikasih sama saya. Oke, ini udah ada 19 partisipan, siswa-siswi, dan 20 itu ikut sama saya 1 orang ya. Nah, ini kita akan mengulas sedikit. Kita akan mereview sedikit tentang pelajarannya. Kita akan habisin topik ini sebanyak 32 slide ini ya. Nah, kita akan habisin topik sebanyak 32 slide ini. Nah, jaringan komputer. Ini ada dari suara yang lain. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk tujuan memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dengan cara bertukar data. Nah, yang dimaksud dengan data ini bagaimana? Yuk, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk tujuan memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dengan cara bertukar data. Ayo, yang dimaksud dengan data itu bagaimana? Yuk, mana nih? Apa yang dimaksud dengan data? Kalau misalnya kita ingin pergi, di sini contoh nih, kita ke 17 tahun, kita membuat KTP. Kita membuat KTP, kita memerlukan mengirimkan data-data kita, atau kita pun contoh membuat sebuah sosial media. Kita mengirimkan data kita. Kita harus menginput data kita supaya dibuat akun kita. Ayo, apa yang dimaksud dengan data? Atau apa persamaan dengan kata data? Coba jelasin sama saya. Kalau contohnya kita membuat suatu sosial media, entah Facebook, Instagram, atau bahkan Gmail, memerlukan data supaya kita mendapatkan akun tersebut. Apa yang dimaksud dengan data? Jangan coba cari di internet, coba kasih tahu sama saya apa yang dimaksud dengan data, kalau menurut kita bagaimana? Yo, gimana nih? Nah, kalau data itu bisa disebut juga sebagai dokumen. Oke. Oke, data kuota hampir tepat ya, atau kurang tepat juga. Kalau bertukar data itu adalah bertukar dokumen atau dokumen ya. Jadi kan ibaratnya kita juga membuat suatu sosial media, kita kan juga memberikan dokumen kita. Contohnya nama lengkap kita, itu juga termasuk dengan dokumen, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya itu juga termasuk dokumen. Ibaratnya juga kita mengirimkan sesuatu kepada teman kita. Teman kita bertanya, apa tugas kita hari ini? Oke, atau saya memberikan tugas, contohnya komputer. Oke, dari si Venita mengirim ke Sola, Venita mengirim dokumennya, mengirimkan data tugasnya serta jawabannya kepada si
solar. Seperti begitu ya. Jadi mereka ini saling berkomunikasi, saling terhubung satu sama lain. Oke, asalkan dengan memiliki yang namanya jaringan internet. Oke, jaringan komputer atau jaringan internet. Kalau kita perhatikan dari gambarnya ini semua terhubung ke dalam TP-Link, kemudian dari TP-Link inilah terhubung kepada dunia. Oke, jadi dunia ini bisa kita akses jika ada namanya internet, jaringan internet bisa kita buka atau bisa kita akses melalui dari komputer. Oke, yang namanya ini apa nih? Apakah ini yang disebut komputer atau bagaimana nih? Ayo, saya coba jelasin. Masih banyak yang belum tahu ini namanya apa. Ya, kalau kita perhatikan di layar smartphone kita, ini namanya apa nih? Oke, ayo, PC bahasa Indonesianya sebagai apa nih? Oke, benar ya. Inilah yang disebut sebagai monitor. Oke, inilah yang disebut sebagai monitor, bukan ini yang disebut komputer. Kalau disebut komputer itu adalah semuanya beserta CPU dan lain sebagainya. Jangan sampai salah sebut, oke? PC sama monitor hampir sama ya, sama itu hanya berbeda namanya aja. Oke, inilah yang disebut sebagai monitor. Nah, jadi dari internet ini kita bisa mengetahui tentang dunia jika ada jaringan internet. Nah, dari jaringan internet ini bisa kita tersambung ke dalam monitor, smartphone, tab atau iPad, laptop, notebook, atau ini apa nih, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian, lalu fungsinya apa? Nah, fungsi jaringan komputer adalah agar pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen ataupun data. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, dalam bentuk dokumen atau data, berarti ini adalah yang berhubungan dengan kita, yang namanya disebut data-datamu mana. Coba bagi dulu data-datamu, oke? Seperti begitu contohnya yang berhubungan dengan kita, diri kita sendiri. Kemudian mencetaknya pada printer serta dalam penggunaan sumber daya, jaringan yang ada seperti software dan hardware. Oke, nah di sini software, apa arti software nih? Ayo, software ini apa nih? Semua udah pada tahu nih seharusnya software itu apa nih? Software itu adalah perangkat lunak. Oke. Nah, kalau hardware adalah perangkat keras. Oke, hardware adalah perangkat keras. Nah, ini saya kasih tahu ada 3 lagi yang paling sering dipakai. Kemudian saya bertanya, kalau misalnya brainware, ayo apa arti brainware? Brainware, apa arti brainware? Brain itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya brain, apa arti brain? Ayo, otak. Kalau ware adalah perangkat. Jadi brainware adalah perangkat otak. Apakah itu benar atau bagaimana nih? Yo, yang lain dari PPT seperti saya tambahin ini boleh dicatat ya. Itu untuk catatannya di minggu depan kita akan ada tugas dan beberapa minggu ke depan itu kita akan ujian. Oke, nah benar ya. Brainware itu adalah penggunanya, itu adalah lebih tepatnya. Atau bisa juga kita sebut sebagai user. Nah, ibaratnya juga seperti begini. Oke, ibaratnya begini, kita sudah ada software-nya, kita ada hardware-nya. Contoh hardware ini kita pilih adalah iPhone 12 Pro Max. Oke, kita tahu semua harga sebuah iPhone itu sangat mahal. Benar ya, bahkan sampai di harga 20-an juta. Itu untuk yang Pro Max-nya dengan yang beberapa giga RAM dan 128 atau 25 nah, memori internalnya. Oke, kita sudah punya perangkat kerasnya yang begitu mahal, yang sangat dikagumi oleh kebanyakan orang. Oke, kemudian kita juga memiliki software-nya. Nah, software ini adalah perangkat lunak, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone tersebut. Tetapi percuma, ngapain diciptakan ada hardware-nya, ada software-nya, tetapi kita tidak ada penggunanya. Oke, tetapi tidak ada penggunanya. Nah, jadi ketiga ini saling berhubungan. Nah, contohnya juga sama seperti kita semua pengen mempunyai handphone mahal di atas sampai puluhan juta. Tetapi ya kita tidak ada hardware-nya atau software-nya, sama aja kita tidak bisa menggunakannya. Oke, jadi ketiga ini saling berhubungannya. Berhubungan satu sama lain. Sama seperti anggota tubuh manusia,
Otak dengan jantung itu memiliki hubungannya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pasti pernah dengar yang namanya hard copy. Oke. Ada yang namanya soft copy. Ayo, coba jelasin sama saya. Hard copy, soft copy apa nih? Yuk, software, hardware, brandware, ini semua sudah pada paham. Hard copy sama soft copy, ayo jelasin sama saya. Pasti sering juga mendengar dari kedua ini ya. 55 ini adalah kata-kata yang paling sering kita gunakan di dalam teknologi. Bagilah dulu hard copy-mu, bagilah dulu soft copy-mu. Yuk, apa yang dimaksud dengan hard copy dan soft copy? Kalau dalam tadi, hard copy adalah perangkat kerasnya. Oke, itulah adalah hardware-nya. Software-nya adalah perangkat lunak. Nah, kalau hard copy sama soft copy bagaimana? Yuk, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Jangan cari di internet, kasih penjelasannya sendiri. Nah, ini udah saya siapin catatannya di handphone. Yuk, yang bisa disebut hard copy, soft copy ini bagaimana? Yuk, ada yang tahu? Hard keras, copy adalah file. Yuk, dari 32 siswa-siswi kelas 8A, apa yang dimaksud dengan hard copy dan soft copy? Oke, nggak pernah dengar katanya. Oke, oke. Hard copy itu seperti sesuatu yang ada fisiknya yang bisa dipegang. Nah, itu benar ya. Itu untuk hard copy. Nah, soft copy itu juga berarti dia adalah perangkat lunaknya. Jadi, kayak tidak ada yang bisa menjawabnya ya. Kalau di sini pasti pernah akan suatu saat akan dengar. Hard copy ini adalah bentuk fisiknya. Bentuk fisik yang di dalamnya terdapat data atau dokumen. Nah, kalau seperti sebegini sebuat. Kalau sebuat seperti begini, arti dari hard copy itu adalah bentuk fisik yang di dalamnya terdapat data atau dokumen. Contohnya itu apa nih? Yuk, contoh hard copy. Ada bentuk fisiknya yang di dalamnya terdapat data. Apa yang biasanya disebut sebagai begitu? Begitu banyak. Oke, kalau tidak mengerti, tidak pernah mendengar kata hard copy, pasti setelah saya memberikan penjelasan begini, contohnya pasti seharusnya tahu. Oke, seharusnya tahu. Yuk, hard copy contohnya itu adalah flash disk. Kemudian ada hard disk, ada disket, ada CD. Nah, oke, jadi yang dimaksud dengan hard copy ini adalah perangkat kerasnya. Oke, perangkat keras yang berisi data-data di dalamnya. Nah, kalau soft copy itu adalah dokumennya, oke, yang berarti perangkat lunaknya. Dokumen yang bersifat perangkat lunak yang tidak ada wujudnya. Oke, jadi contohnya minta dulu soft copy-mu. Jadi seperti saya udah kasih contohnya itu adalah dari si contohnya ini adalah dari Frederick Tirta ngirim ke Prilista ini dokumen dari PowerPoint-nya. Itu disebut juga sebagai soft copy-nya. Oke, kata keren itu adalah soft copy-nya. Bagi dulu soft copy dari tugasmu. Oke. Nah, kalau hard copy itu ibaratnya itu tadi ada bentuk fisiknya. Oke, ini bisa juga flash disk, hard disk, disket, dan ini biasanya itu bisa juga disebut juga sebagai cetakan atau hasil printnya. Ini adalah yang paling tepatnya. Oke, paham ya? Ini seharap di copy dari yang saya bilang software perangkat lunak, hardware perangkat keras, brandware pengguna, hard copy adalah bentuk fisik yang dalamnya terdapat data atau dokumen. Contohnya cetakan atau hasil print. Jadi kalau soft copy ini tadi contohnya adalah tugasnya. Kalau hard copy ini adalah hasil cetakan dari tugasnya itu.
Oke. Oke, paham ya maksud saya? Ini saya harap dicatat. Soft copy adalah dokumennya, kalau hard copy ini adalah cetakan atau hasil printnya. Ini kalau tidak ada sampai di sini, ini sebalikin lagi ke awalnya. Oke, saya harap semuanya udah pada paham apa pengertiannya. Oke, seperti begini kembali seperti semula. Oke, nah kita masuk ke jenis jaringan. Bagian pertama. Nah, jenis jaringan ini tadi sama PAN, personal area network. Ini adalah laptop bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, ini di 2 minggu yang lalu udah kita bahas. PAN, jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berjarak sangat dekat. Yang bisa hanya menjangkau jarak beberapa meter saja. Contohnya itu di zaman-zaman sekarang itu yang masih ada Bluetooth. Bluetooth hanya bisa dalam beberapa jarak meter aja. Misalnya kita berbeda ruangan, jaringan Bluetooth-nya itu tidak akan dapat. Sama ibaratnya nih, di mobil sekarang itu ketika kita ingin mendengar lagu di dalam mobil, kita wajib menggunakan namanya Bluetooth. Ya, kita menggunakan Bluetooth, tetapi ketika kita berada di luar mobil kita, Bluetooth kita tidak akan tersambung kepada si mobilnya. Oke, jadi PAN ini adalah yang berjarak beberapa meter dan personal area network. Oke, nah jenis jaringan LAN ini adalah seperti begini. Nah, ini biasanya akan bisa sampai beberapa ruangan. Local area network. Oke, suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Nah, ini seperti contohnya ini adalah Wi-Fi. Wi-Fi itu hanya mencakup dalam satu rumah aja, seperti begitu. Nah, tapi kalau Wi-Fi itu, kenapa bisa tetangga bisa mencuri Wi-Fi kita? Oke, kenapa tetangga bisa mencuri Wi-Fi kita? Kenapa bisa sampai jauh ada Wi-Fi, beberapa Wi-Fi yang bisa sampai jauh. Oke, kalau misalnya kita mencari di toko online, itu ada yang namanya penguat jaringan. Itu ada yang namanya penguat jaringan. Jadi misalnya kita menambahkan suatu bentuk seperti kotak dia itu yang wajib dicas. Yang wajib dicas terus, jadi ibaratnya di lantai 2, Wi-Fi kita di lantai 1. Kamar kita di lantai 2. Oke, jadi di dalam kotak itu kita akan menyambungkan di dalam si Wi-Fi-nya. Apa maksud saya? Jadi dari Wi-Fi-nya itu akan memancarkan jaringan itu ke lantai 2 kita. Oke, seperti begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warnet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Nah, kalau MAN ini adalah metropolitan. Ini biasanya adalah satu kota. Jadi tadi ibaratnya dari sini. Ini dari PAN, satu rumah PAN, kemudian ini LAN, dari LAN semua digabung menjadi MAN, Metropolitan Area Network. Ya, suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih dari LAN. Jaringan MAN gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau 10 sampai 50 km. Kalau kita tahu 1 km itu adalah 1000 meter ya, benar ya. Nah, seperti begini nih. Nah, kalau misalnya kita udah pinter komputer atau biasanya udah sering membuat komputer, cara untuk membuat ini saya kasih contoh ya. Cara membuat seperti gini kita biasanya melalui shape ya, benar ya. Kita cara membuat ini melalui shape, insert, save. Nah, cara canggihnya seperti kalau misalnya kita ada tugas membuat kayak gini ya, nanti kita akan pelajarin seperti begini. Jadi 1 km itu adalah 1000 meter. Oke, seperti begini adalah contohnya 10 sampai 50 km. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit.
Kenapa tidak terlalu rumit? Ya karena gabungan dari beberapa LAN sehingga tercipta lain namanya MAN. Ibaratnya saya dan kamu jika dipersatukan maka menjadi yang ada namanya kita. Oke, seperti begitu juga di MAN-nya. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa LAN-nya. Oke, MAN digunakan karena di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antara jaringan komputer. Nah, di 2 minggu yang lalu saya juga ada jelasin operator ini bagaimana. Nah, seperti contoh nih, kita menggunakan namanya operator itu adalah si Telkomsel. Nah, kita sering sekali mendapat yang namanya SMS dari si operator. Nah, jadi yang dimaksud dengan operator ini adalah penghubung antara si pemilik dengan si penggunanya. Jadi si operator inilah yang menjalankannya, yang saling menghubungkan satu sama lain. Seperti kita nih dalam SMS-nya di dalam Telkomsel, ada paket data internet 5 GB 30.000. Seperti begitu, dari ada yang namanya paket itu dikasihlah kepada info kepada si masyarakat atau penggunanya. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak tentang PAN, MAN, dan LAN? Kemarin udah kita bahas ya. Kalau tidak ada, selanjut lagi. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam C1. Wide Area Network ini biasanya adalah gabungan dari beberapa MAN, maka menjadi C1. Oke, biasanya ini dimiliki oleh si apa nih yang biasanya di atas langit atau yang biasanya berada di luar angkasa. Ayo. Jaringan internet katanya berasal dari luar angkasa yang bisa menggabungkan semua jaringan internet. Itu biasanya menggunakan apa nih? Oh. Oke, benar ya. Jadi ini adalah satelit. Ibaratnya satelit adalah dari si LAN-nya ini tergabunglah semua ke dalam satelit. Nah, jadi dari satelit inilah yang memancarkan kepada seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kota Medan, bukan hanya di rumah kita, tetapi dari satelitlah yang menghubungkan ke semua jaringan seperti di televisi ya. Makanya kalau kita lihat itu ada yang bentuknya parabola seperti satelit, ya gunanya itu adalah untuk memancarkan jaringan. Oke. Ini merupakan jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Nah, jadi jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN. Wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, geografis itu contohnya ini berdasarkan ya tidak menyatu, ya gitu aja lah kita anggap ya. Nah, kemudian WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34, 45, 155, dan 625. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kita semua. Dari 27 siswa-siswi yang hadir. Semua di sini rata-rata pakai WiFi tidak di rumahnya atau pakai jaringan internet sendiri. Gimana nih? Di rumahnya sendiri memakai WiFi atau jaringan data sendiri? Oke. Gimana masih satu orang nih menjawab? Pakai WiFi atau jaringan paket data sendiri? Kalau kita memakai paket, oke, mau paket ataupun WiFi sendiri. Oke, kalau pakai WiFi, kenapa di Indonesia termasuk? Oke, saya mau bertanya, kenapa kalau misalnya kita pakai jaringan internet kita atau pakai WiFi, Indonesia termasuk jaringan internetnya yang paling lambat dibandingkan negara-negara yang lain? Ayo, coba jelasin sama saya, kenapa jaringan di Indonesia itu, menurut kita, kenapa kita masuk dalam perangkat yang paling lambat dalam soal jaringan internet? Kalau kita tahu, contohnya di Indonesia itu maksimal itu adalah 1 Gbps. Oke, ada 1 Gbps yang harganya sampai jutaan rupiah untuk 1 bulan penggunaannya. Sedangkan di luar negeri 1 Gbps itu adalah yang paling rendah contohnya atau hanya di biasa aja. Oke, di luar negeri bisa sampai 5 Gbps. Yang kita mendownload contohnya sebuah film yang beberapa giga
dalam hitungan 1 menit atau beberapa puluh detik saja sudah akan langsung masuk. Oke, ada yang bisa kasih tahu nggak sama-sama? Kenapa jaringan internet di Indonesia itu cukup lambat dibandingkan negara yang lain? Nah, yuk. Kalau kita pakaikan logika kita sendiri, bagaimana? Yang tahu? Nah, jawaban simpelnya ini adalah contoh. Singapura termasuk negara maju, sedangkan Indonesia adalah masih negara berkembang. Itu kita pelajarin di dalam IPS, benar ya? Nah, kalau kita perhatikan, Singapura itu hanyalah secuil. Maksud arti secuil itu adalah pulaunya hanya sedikit. Oke, hanya sedikit. Jadi tiang untuk pemancar WiFi itu, untuk pemancar jaringan itu berada pas di tengah-tengah daerahnya. Sedangkan di Indonesia misalnya letak pusat jaringannya itu adalah di Jakarta. Jadi contohnya ibaratnya hanya satu di Jakarta bisa sampai ke seluruh Indonesia. Itulah yang menyebabkan kenapa jaringan internet kita cukup lambat. Ya karena pemancarnya itu kurang banyak. Semakin banyak pemancar maka semakin bagus dan kencang. Oke, paham ya? Itu adalah alasan paling simpelnya. Mengapa jaringan komputer, jaringan internet di Indonesia cukup lambat. Oke. Nah, selanjutnya lagi. Nah, ini kuis ini kemarin sudah kita bahas. Nanti saya sudah kirim juga PPT-nya di dalam Google Classroom ya. Nah, kita masuk dalam komunikasi data atau telepon seluler. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi itu bagaimana nih? Suara sudah hampir habis nih. Ayo, komunikasi yang dimaksud dengan berkomunikasi bagaimana? Yang dimaksud dengan komunikasi itu bagaimana? Kita sekarang ini selagi ngomong, selagi di rumah dan murid-murid juga berada di rumah, kita saling berkomunikasi. Apa arti berkomunikasi? Apa arti komunikasi? Apa arti tentang komunikasi? Nah, komunikasi itu biasanya disebut juga dengan berbincang atau berbicara menggunakan internet. Nah, benar ya. Komunikasi itu adalah berbincang. Kita saling ngomong satu sama lain. Nah, contohnya ini juga ada di dalam data. Kita mau mengirimkan komunikasi data kita dari data satu, kita mengirimkan data kita kepada si penerima. Oke, itu juga sebagai komunikasi data. Nah, seperti contohnya juga memberikan tugasnya itu tugas kelompok. Jadi satu orang itu menyelesaikan di bagian A. Kemudian dialah berkomunikasi kepada temannya untuk mengirimkan datanya itu kepada si B untuk mengerjakan bagian data si B-nya. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, sorry suaranya ribut ya. Nah, untuk di sini apakah semua udah pada paham ya? Komunikasi bagi data ini adalah contohnya tadi seperti saya sebut, datanya ini kita oper-oper kepada teman supaya untuk dikerjakan kembali atau mengirimkan informasi datanya. Nah, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device. Nah, di sini kalau kata arti birunya device, apa arti kata device? Ayo, device itu adalah apa nih? Ini adalah kata yang pada umumnya juga ya, seperti tadi hard copy, soft copy. Handphone kita juga termasuk sebagai device, telepon genggam, smartphone, itu juga termasuk sebagai device. Printer dan alat komunikasi lainnya. Nah, device ini maksudnya adalah si perangkatnya. Oke. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device atau lebih dari dua perangkat. Oke. Kenapa sah dimulai dari dua? Kenapa tidak satu? Oke, ibaratnya di sini pengirim dan penerima. Tidak mungkin kita mengirim kepada alamat yang sama. Oke, kita tidak mungkin mengirim alamat yang sama. Makanya di sini dibutuhkan lebih dari dua atau lebih perangkat. Nah, ibaratnya kita memindahkan data
dari data C ke data D juga membutuhkan yang namanya dua perangkat, dua dokumen. Oke. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan peralatan switching. Oke. Transmisi dan switching. Nah, kalau transmisi dan switching itu tadi contohnya itu adalah menggunakan kode biner nih 0101. Seperti biasanya itu adalah kode biner 0 dan 1. Jadi ibaratnya nama saya itu adalah Jovan. Jadi untuk menuliskan Jovan ini adalah 01, 110 atau bagaimana itu adalah angka dari 0 dan 1 itu adalah rumusnya. Oke, seperti begitulah yang dipakai di komputer. Nah, contoh komunikasi data itu ada Bluetooth. Dari Bluetooth ini tadi saya kasih udah contohnya itu dari mobil. Kita ingin menghubungkan dari handphone kita ke dalam perangkat mobil. Dalam speaker mobil kita menggunakan aplikasi Bluetooth. Oke, dari pemancar Bluetooth inilah kita bisa menyambungkan dari suara handphone kita ke dalam si speakernya. Itu termasuk juga sebagai berkomunikasi data atau mengirimkan file dari gambar handphone kita kepada si notebook atau kepada laptop itu juga bisa. Oke. Nah, contoh komunikasi kedua adalah kabel USB. Ini tadi contohnya juga bisa. Dari laptop satu kepada laptop yang lainnya. Kita menggunakan kabel ini untuk mengirimkan data. Nah, kemudian ada Wi-Fi, ini adalah jaringan internet, kita bisa saling berkomunikasi data. Bahkan ibaratnya mama di kamarnya, kita di kamarnya. Kalau kita tidak kedengaran, kita menggunakan saja jaringan internet untuk ngechat atau menelpon langsung dari perangkat handphone kita. Oke, nah sekarang zaman udah canggih, di rumah pun kita diam-diaman ya karena kita masih bisa namanya menggunakan internet. Oke, sampai di sini ada mau ditanya tidak? Ada yang mau ditanyain atau tidak nih? Ada ya? Kalau tidak ada di sini semau absensi dulu nih. Biasa kita ini ada 30-an siswanya yang hadir untuk di Sumsel. Sekarang hanya ada 27. Ini absensi dulu ya. Aurel, Kalista, Kalista, Cardion, Cena, Canela, Clarissa, Dita, Felis, Frederick, Giacinta, Giolin, Glenn, Gracia, Jefferson, Karen, Lendiano, Marco, Michelle, Michelin, Olivia, Patrick, Trilista, Reagan, Silva, Sola, Vincent, Vito. Nah, di sini ada 28. Makin lama makin berkurang. Ayo, kenapa masih banyak yang tidak mengaktifkan kameranya? Peraturan dari sekolah kita wajib mengaktifkan kameranya supaya kita tahu apakah murid itu mendengar atau tidak pelajarannya. Oke. Ini sudah absen. Kalau begitu kita lanjut. Untuk tugasnya di minggu depan, saya nanti minta dari guru satu lagi ya. Nah, kemudian komunikasi data juga ada TV kabel. Nah, ini TV kabel juga. Ya, ibaratnya komunikasi data dari TV kabel ini bisa tersambung ke dalam si TV kita atau monitor televisi kita. Nah, jadi ibaratnya WiFi juga, sedangkan WiFi. Oke. Nah, jadi ini ibaratnya TV kabel. Ini adalah dari si pihak IndiHome. Oke, saya jelasin contohnya ini ya. TV kabel ini adalah dari pihak IndiHome nih ya. Kita biasanya mendapat dari WiFi IndiHome, ada dapat begini, sekalian sama dapat WiFi-nya atau routernya. Nah, jadi dari TV kabel ini, kita bisa tersambung ke dalam internet. Yang ibaratnya TV kita yang bukan apa nih? Biasanya TV itu ada namanya LED, kemudian ada apa lagi nih? Yang biasanya tersambung ke internet. Itu biasanya disebut sebagai apa nih? TV yang bisa langsung menyambung ke internet tanpa menggunakan TV kabel itu disebut sebagai TV apa?
Coba jelasin sama Se. TV itu ada TV LED, kemudian TV yang bagaimana yang tanpa menggunakan kabel bisa menggunakan internet. Biasanya itu disebut juga sebagai smart TV. Oke, itu biasa juga sebagai smart TV. Oke, TV nirkabel juga mungkin hampir sama juga ya. Itu biasa juga disebut sebagai smart TV. Tanpa menggunakan kabel seperti ini, kita bisa tersambung ke YouTube, ke Netflix, dan lain sebagainya. Itu disebut juga sebagai smart TV. Nah, biasanya hanya IndiHome aja yang mempunyai TV kabel seperti begini. Biasanya untuk yang lain, produk-produk yang lain hanya di Wi-Fi-nya saja. Oke. Nah, kemudian ada radio juga sama, ada penyiar, dan ada pendengar. Itu juga termasuk komunikasi ya. Komunikasi data-data apa aja yang disiarkan oleh si radio. Seperti juga sama seperti kita lagi berkomunikasi data, menjelaskan pelajaran kita apa hari ini, dan para murid mendengarkan dan mencatat apa aja yang kita kerjakan hari ini. Oke, nah sampai di sini topik kita sudah habis. Ada yang mau ditanya yang tidak sampai di sini ya, tentang pelajaran kita hari ini. Mungkin kalau misalnya yang ngasih tugasnya, saya nanti buat kembali atau mengingatkan di Google Form ya. Saya akan nanti buat coba nanti di Google Form. Untuk tugasnya itu gampang sekali. Ini adalah radio. Ini ada TV kabel 2, 3 Wi-Fi, 4 USB, 5 Bluetooth. Nah, dari kelima contoh ini, oke, dari kelima contoh ini nanti saya bilangin, coba dibuat nanti pengertiannya apa dan contoh dari komunikasi data Wi-Fi ini bagaimana. Oke, nanti saya bilangin mungkin tugasnya seperti begitu ya. Jadi ibaratnya Bluetooth nih. Bluetooth ini kan termasuk dari komunikasi data. Apa pengertian Bluetooth dan contoh dari penggunaan komunikasi datanya. Oke, mungkin nanti seperti begitu contohnya. Atau bisa juga nih, seperti apa kata dari transmisi, switching, device, tadi soft copy, hard copy, dan lain sebagainya. Seperti begitulah mungkin nanti contohnya ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyain tentang materi kita hari ini, tentang komunikasi data? Ada? Apakah ada nih yang mau ditanyain? Kalau kita komputer sebenarnya paling enak itu adalah praktek. Karena kalau di kelas 8 itu biasanya adalah ngerjain yang namanya Google Spreadsheet. Kita akan belajar Google Spreadsheet sama di namanya Microsoft Excel. Itu biasanya untuk di kelas 8. Kalau di kelas 7 itu Google Docs sama Word ya. Kelas 9 itu bisa PowerPoint, bisa ngajarin bagaimana cara untuk membuat Google Form dan lain sebagainya. Karena kita sekarang namanya lagi online, biasa ngajarin yang namanya teori-teori aja ya. Bahkan tadi untuk hardware, software, brandware itu masih brandware pun yang paling sering itu masih banyak mungkin yang tidak tahu. Oke, kalau tidak ada kita akhirin sampai di sini. Oke, saya tanya sekali lagi, ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Masih ada les terakhirnya. Oke, bye-bye. Kita jumpa lagi di minggu depan ya.